Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Tidak ada yang bisa menebak kapan karma akan datang mengetuk pintu kehidupan seseorang. Terlebih jika kesalahan itu terbungkus oleh keindahan dunia, hingga seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, bagi setiap perbuatan ada harga yang harus dibayar. Dalam kisah ini, seorang pria bernama Hasan menjalani perjalanan hidup yang penuh liku, dibalut oleh kemewahan hasil pesugihan yang menggiurkan, namun perlahan mengantarnya pada balasan yang tak terduga. Di tengah kebahagiaan dan kesuksesan yang tampak, ia tidak menyadari bahwa langkahnya membawa petaka. Hasan adalah seorang pria yang dikenal luas di kampungnya. Berusia sekitar 45 tahun, dengan perawakan tinggi dan wajah yang tampak bersahaja, ia adalah sosok yang disegani. Rambutnya mulai memutih di beberapa tempat, namun kekuatan dalam tatapannya tidak pernah pudar. Setiap hari, ia tampak sibuk mengurusi bisnis yang tampak sukses, dari sawah hingga warung kopi yang ramai pengunjung. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa kekayaannya bukanlah hasil kerja keras semata. Hasan tinggal bersama istri tercintanya, Siti, seorang wanita yang tampak jauh lebih muda darinya. Di usia 38 tahun, Siti memiliki wajah lembut dengan mata besar yang selalu memancarkan kesedihan tersembunyi. Dia mengenakan kebaya sederhana setiap hari, kain batik tua yang mulai pudar, namun keanggunannya tak pernah sirna. Meski Siti jarang berbicara banyak, dia selalu terlihat sibuk mengurus rumah tangga dan dua anak mereka. Putri sulung mereka, Fatimah, kini sudah remaja berusia 16 tahun. Fatimah memiliki wajah oval yang cantik, dengan rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Dia tampak seperti gadis remaja pada umumnya, penuh semangat. Namun ada ketenangan yang seringkali mengundang pertanyaan di antara orang-orang di sekitarnya. Anak bungsu mereka, Faris, yang baru berusia 10 tahun, selalu tampak murung. Tubuh kurusnya dan mata yang tampak kehilangan cahaya seringkali mengundang rasa prihatin dari tetangga. Meski keluarganya tampak sempurna di luar, Hasan menyimpan rahasia kelam di balik kekayaannya. 5 tahun lalu, Hasan melakukan pesugihan. Sebuah ritual yang dijanjikan oleh seorang dukun di desa tetangga, konon bisa mendatangkan kekayaan berlimpah hanya dalam hitungan hari. Awalnya, Hasan ragu, namun godaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya terlalu besar untuk ditolak. Tanpa sepengetahuan Siti, ia pergi ke rumah dukun itu, yang dikenal dengan nama Ki Mandung. Ki Mandung adalah pria tua yang misterius, dengan rambut putih panjang yang selalu diikat rapi. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan aura kelicikan.
Pakaian hitam lusuh yang dikenakannya menambah kesan mistis pada sosoknya. Hasan ingat dengan jelas kata-kata Kimandung saat ritual dilakukan. Jika kau ingin mendapatkan kekayaan, kau harus siap membayar dengan harga yang sepadan. Kata Kimandung dengan suara serak. Hasan, yang telah putus asa saat itu, setuju tanpa ragu. Sejak malam itu, kehidupan Hasan berubah drastis. Kekayaannya bertambah dengan cepat. Sawah yang awalnya hampir gagal panen, mendadak menghasilkan padi yang melimpah. Warung kopi miliknya yang sepi, tiba-tiba dipadati pengunjung setiap hari. Dalam waktu singkat, Hasan menjadi orang terkaya di desanya. Yes! Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Anak bungsunya, Faris, mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya semakin kurus dan lemah, meski dokter tidak pernah menemukan penyebab pasti penyakitnya. Hasan mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, terutama saat ia mengingat janji dengan Kimandung bahwa kekayaan yang didapat melalui pesugihan akan selalu diiringi oleh pengorbanan. Dan kini, Hasan mulai menyadari bahwa pengorbanan itu mungkin adalah keluarganya sendiri. Suatu hari, Hasan memutuskan untuk berangkat haji. Dia berharap bisa menebus dosa-dosanya. Berharap perjalanan suci itu akan membersihkan dirinya dari kutukan pesugihan yang ia ambil bertahun-tahun lalu. Namun, semakin dekat keberangkatan hajinya, semakin banyak kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Di malam sebelum keberangkatannya, Hasan bermimpi. Ia melihat Kimandung berdiri di depan rumahnya dengan senyuman licik. Di belakangnya, tampak sosok hitam besar dengan mata merah menyala buto ijo, makhluk gaib yang dulu disebut-sebut oleh Kimandung sebagai penjaga kekayaannya. Dalam mimpinya, buto ijo memeluk Faris, anak bungsunya yang kurus itu, dan dengan suara bergemuruh, berkata, "Saatnya telah tiba." Hasan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Keberangkatan hajinya besok terasa seperti hukuman, bukan perjalanan suci yang ia harapkan. Namun, ia tidak bisa membatalkan rencananya. Keluarga dan tetangga telah mengetahui niatnya, dan membatalkan keberangkatan berarti membuka aib yang selama ini ia sembunyikan. Keesokan harinya, Hasan berangkat menuju bandara. Istri dan anak-anaknya mengantarnya, meski raut wajah Siti tampak muram. Sesaat sebelum Hasan masuk ke dalam mobil, Siti berbisik pelan, "Apakah kau yakin ini yang terbaik?" Hasan hanya mengangguk lemah, meski hatinya dipenuhi kebimbangan. Di perjalanan menuju bandara, mobil yang ditumpangi Hasan mengalami kecelakaan. Mobilnya menabrak truk besar di tikungan tajam. Hasan tidak selamat. Tubuhnya ditemukan terjepit di antara kursi, dengan wajah yang hancur tak bisa dikenali. Berita kematian Hasan menyebar cepat di desanya. Orang-orang berbisik bahwa ini adalah balasan atas dosa-dosa pesugihan yang ia lakukan. Keluarga Hasan jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kisah dari pengemudi truk yang menabrak mobil Hasan. Menurutnya, ia tidak melihat ada mobil di depannya sebelum tabrakan terjadi. Yang ia lihat hanyalah sosok buto ijo yang berdiri di tengah jalan, dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan di wajahnya. Kisah Hasan menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Karma tidak pernah jauh dari orang yang bermain dengan api.
Meski uang dan kekayaan bisa membutakan, pada akhirnya, setiap perbuatan akan datang dengan balasannya.